Halo teman-teman, kita lanjut lagi dengan looping ya, looping. Nah, ini dia perulangan. Akhirnya dia bisa mengulangi statement yang kita mau. Oke. Nah, kita akan coba lihat dulu teorinya ya. Ini ada tutorial. Kalian bisa lihat. Nah, baca ya. Baca. Nah, kalian baca dari sini. Ya. Loop adalah control structure ya yang dapat mengiterasi dari range ya, range untuk melakukan sesuatu ya. Terserah actionnya apa, mau ngeprint ke konsol, mau melakukan operasi terhadap bilangan, atau mau melakukan hal yang lain ya. Dan dia berarti katanya dia bisa mengiterasi dari koleksi ya. Nanti ini kita bakalan bahas tentang list dan dictionary. Dan dia dikontrol dengan range function ya. Jadi setelahnya kalau misalnya kita melihat loop seperti ini, for i in range 0 sampai 5 print i ya. For i in range berarti dari artinya dia dari i untuk setiap bilangan dari 0 ke 5 di print gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Sebenarnya apa itunya, isinya gitu ya. Nah, misalnya aku coba eh, ini ya, kita tes aja. Range itu range 0 sampai 5. Kalian harus coba-coba aja sih ya. Jangan takut mencoba, di run ya. Dan kalian usahakan ngetik ya. Nah, ini nggak ada outputnya, katanya kan. Ya kan, nggak ada outputnya. Berarti ini harus diiterasi ya kan. Nah, for i ya kan tadi ingat ya, diketik ya i in, kita pengen lihat dulu hasilnya. Ini bukan menjawab soal tapi kita mengerti dulu sintaks ini maunya apa ya. For i in range ya kan, lakukan apa, print ke konsol ya. Nanti ya kalian udah pasti tahu ya, dia di print dari 0 sampai 5. Nah, ini kalian harus ingat inklusif atau enggak ya. Nah, ini kalian coba aja run code-nya. Ya. Nah, inputnya 5 ya. Yang diharapkan. Outputnya ini ya 0, 1, 2, 3, 4. Ini yang kita punya nih. Ya. Ini jangan pikirkan dulu. Kita hanya mau coba-coba ini apa hasilnya. Oke. Di sini berarti print bla bla bla. Berarti dia ngeprintnya dari angka 0 sampai 4, ya kan? Dan si 5-nya itu nggak di print. Berarti dia ini hanya dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nggak ada dia ikut dengan 5-nya ya. Jadi itu harus diingat ya. Nah, ini tadi kalian cobain kalau misalnya in range ya kan. Untuk setiap bilangan yang ada di sini sampai di sini. Itu misalnya ya. Nah, ini ada titik koma. Setiap statement di Python itu pasti ada titik komanya untuk menunjukkan dia masih lanjut ke dalam, ke bawah ya. Nah, Nah, contohnya kayak gini ya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya ya. Dan katanya ada satu lagi while loop ya. Jadi nggak hanya for aja bentuk perulangannya, ada sintaks yang lain seperti ini, ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya kalian lihat, ini mendeklarasikan variabel dan di-assign nilainya. Ya kan? Artinya i adalah variabel yang menampung bilangan 0 ya. While i lebih kecil dari 5 ya kan, berarti ini tes ya. Ya kan, ngetes ya kan, berarti hasilnya nanti adalah boolean gitu ya. Nah, kalau misalnya eh repl.it ya, supaya kalian nggak terlalu terpaku dengan menjawab ini, kita coba di collaborative tools ini ya. Ya,
Bentar ya, aku buka REPL.it-nya di tempat yang aku udah terautentikasi. Oke, login. Oke. Nah, sekarang aku akan coba buat yang Python ya. Oke. Coba create yang Python. Oke. Oke. Nah, sekarang tadi kan kita udah cobain ya Python itu dengan looping ya, dengan looping ya. Nah, nih. Oke. Nah, sekarang tadi kan kita bisa buat apa namanya dengan for ya, in range 0 sampai 10. Ingat, ini bakalan di print apa ya, kecuali yang 10-nya dia akan di print dari mulai 10 ya. Kita lihat ya. Nih. Ini kalian harus hafal juga sih sintaksnya ya. Nah, ini dia 10-nya nggak ikut. Nah, jadi kalaupun misalnya aku coba gedein dikit ya. Kalau misalnya tadi dia mendeklarasikan ada yang namanya while ya. While ini berarti kondisi dan habis itu kita bisa melakukan sesuatu ya. Nah, tadi kalau ini for, nah ini dia while ya. Nah, sekarang dia akan mengulang yang ada di sini while ya kan, selama ini true ya, selama ini true ya, dia akan melakukan itu. Oke. Nah, berarti kita bisa, kalau misalnya seperti ini berarti dia akan terus looping, nggak berhenti berhenti karena ini terus true ya. Dan itu yang harus kalian waspadai. Kalian harus tahu kapan loopnya ini berhenti, ya kan? Apakah itu sesuai dengan ekspektasi kalian dia bakalan berhenti, ya kan? Berarti kalian harus punya sesuatu yang kalian tes ya, nilai value-nya benar atau salah ya. Oke, misalnya ini apa? Contohnya misalnya kalian, oh aku mau ngeprint bilangan tadi yang sama ini sampai 9 ya. Berarti kalian harus ngeprint apa? Ya kan? Berarti ini kan kalian print i, ya kan? Tapi di sini apa yang kalian taruh supaya dia ngeprint ya kan sampai 9 ya. Berarti selama dia lebih kecil ya kan dari 10 ya kan, benar kan, dan supaya ini dia naik artinya increment, berarti dia harus di increment ya, ya kan. Ini artinya update nilai i dari i yang sebelumnya tambahin 1 ya. I-nya tadi berapa? Di sini berarti di sini masih 0. Apakah 0 lebih kecil dari 10? Oh iya gitu ya, baru nanti naik. Nah, di sini kalian bisa debug sebenarnya ya dengan cara coba ini ya, kalian debug supaya kalian tahu flow-nya. Oke. Nggak ada debug nggak? Mana ada debug? Oh ini ada debugger. Nah misalnya kayak gini ya. Nah ini kalian bisa lihat ini cara dia bekerjanya. Tek, ya kan? Sekarang dia ada di ini, ya kan? Tek. Nah dia di sini nih sekarang ya. Coba kita maksudnya ini sekarang nilai apa namanya? Nilai I-nya berapa? Coba tek. Nah, sekarang lihat nilai I-nya adalah 0.
ya kan? Bener kan? Kita assign di sini dan sekarang dia akan melakukan pengetesan di sini, ya. Coba. Benar kan? Ya, karena dia masih 0. Berarti dia akan di print ke konsol, nextnya lagi. Nah, ini dia yang di print nilai nolnya, ya kan? Sampai nanti dia naik, ya kan? Berarti dia sekarang nilai i-nya menjadi 1, ya kan? Karena dia udah di plus 1 di sini, ya. Dan begitu seterusnya, ya. Tek 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 tek. Tek. Ya, kita tunggu sampai dia 9, ya. Nah, 9. Nah, 9. Sekarang ini yang paling penting. Kalau misalnya dia turun ke bawah, ini 9, ya kan? Ini sekarang angkanya berapa? 9, ya. Berarti ini akan membuat nilai 9-nya jadi 10, ya kan? Berarti coba lihat ini, tek, ya kan? Nah, ini 10 dan begitu dia dites di sini, kelar, nggak masuk lagi. Oke, dah selesai. Dah di print lah dia di situ. Oke, jadi itu yang dilakukan oleh si Python code-nya, ya. Jadi kita udah tahu apa yang terjadi dengan perintah itu. Oke, nah sekarang apa katanya? Kita harus inisialisasi, ya bener lah ya. Dan ini nggak mungkin nilainya sama terus. Artinya dia harus ada perubahan state sehingga nanti dia akan ngenabrak ini keluar dari loopingnya, ya. Seperti itu. Oke, nah sekarang solve problem. Nah sekarang ini yang tadi untuk setiap code stub, ya oke lah. Dari dia akan membaca bilangan n. Nanti dari program kita dia akan dimasukin n. Kita baca dari konsol, ya. Standar input, ya. For all non-negative integer lebih kecil dari n, print i kuadrat. Ya, misalnya n-nya 3, ya. Berarti yang akan dilakukan kalau misalnya kita lihat di sini, ya. Kita pahami dulu soalnya, ya. Misalnya di sini, ya. Tanya, untuk setiap bilangan yang non negatif, ya kan. Ini kan udah ada jelas ini adalah apa? Apa namanya? Kondisi, ya kan. Untuk setiap, ya, for all non negative integer, ya kan. Untuk setiap bilangan non negatif berarti positif, ya kan. Positif dari i selama dia lebih kecil dari n, ya. Maka print i kali i, ya, i kuadrat, ya. Nah, contohnya misalnya ada n-nya, oh oke, n-nya masuk sama dengan 3. Ya udah, nanti akan di print apa? Di print ke konsol bilangan apa? Ya kan. Ini tadi i lebih kecil, ya kan. Untuk i lebih kecil dari n, ya kan. Berarti 1, 2, 3-nya nggak ikut, ya, karena n-nya sama dengan segini, berarti dia hanya sampai sini aja, 3-nya nggak ikut, berarti ini, ya kan. Print untuk apa namanya, ini harus di pangkat 2, ya, pangkat 2, berarti ini 1, ini 4, ya kan. Nah. Oke, ini dia non negatif. Oh, berarti karena dia non negatif dia ikut 0, berarti sininya 0, ya, gitu. Oke, di square. Oke. Nah, berarti di sini kalian udah bisa tahu, ya kan? Dia akan minta inputan, ya. Ini coba aku reset dulu. Coba aku ganti pi 3. Oke, nah ini aku copy dulu lah, ya, tadi karena udah kita hapus, berarti ini dari sini. Nah ini n-nya ini yang harus kita looping, ya. Berarti dari sini tadi i in
ya kan? Enggak ribet lah ya. Kalian udah bisa tahu nanti ini range-nya berapa, bla 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 bla. Oke ya, nanti kalau misalnya kalian belum bisa solve, nanti silahkan put komentar dan kita akan bahas lagi. Oke? See you next time. Oke.